Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kunjungan pejabat BPKS Sabang, DP MPTSP, dan sejumlah pengusaha ke India tanggal 18 sampai 20 Desember 2022 mendapat tanggapan yang beragam. Momen tutup tahun adalah momen tutup anggaran bagi seluruh instansi pemerintah di negara kita. Namun bedanya, para pegawai di instansi pemerintah ini ada yang benar-benar melakukan tutup buku dengan LPG yang sesuai dengan fakta. Tapi ada juga yang sibuk menghabiskan anggaran mumpung akhir tahun. Perilaku pemborosan uang negara itu dikritik keras oleh Osman Lamre. Begitu banyak kunjungan luar negeri dengan dalih mencari investor asing selama 5 tahun terakhir. Semuanya sia-sia tanpa realisasi. Terkait dengan mencari investasi ke berbagai negara. Sebelumnya saya memberikan sedikit gambaran bahwa kita ada beberapa badan yang kemudian itu punya kewenangan, diberikan kewenangan begitu besar. Kewenangan itu melalui regulasi. Salah satunya BPKS itu punya regulasi melalui undang-undang tahun 2000 dan kemudian lahir dengan tujuan adalah membangun pelabuhan bebas, dan ini sudah berjalan hampir 21 tahun dan kemudian sangat banyak yang menjadi harapan masyarakat Aceh secara umum dan masyarakat Sabang dan Pulau Aceh secara khusus. Salah satunya adalah menggunakan teknologi. Dan ini yang seharusnya kemudian bisa dibangun dengan baik, bisa dikelola dengan baik. Salah satu yang harus dilakukan oleh BPKS adalah bagaimana penguatan di internal itu. Penguatan internal salah satunya manajemen internal. Manajemen internal ini kan kita lihat 5 tahun terakhir di bawah pemerintahan Irwani Hanova, kemudian ketika terakhirnya Irwani karena kasus korupsi kemudian ditambah dengan dilantiknya Pak Hanova. Ini kan ada 3 kali terjadi pergantian kepala BPKS. Saya melihat bahwa dalam suksesi kepala BPKS ini banyak kepentingan, dan salah satu kepentingan politik ekonomi. Ini salah satu. Kemudian kita melihat bahwa ada persoalan internal di BPKS. Sebelum saya jelaskan terkait dengan investasi. Jadi persoalan internal ini ada kisru antar, misalnya antar kepala dengan deputi dengan bawahan dan sebagainya. Artinya ada miskomunikasi yang kemudian tidak bersinergi, yang kemudian tidak mampu membangun kesulitan di dalam internal manajemen BPKS. Dan ini salah satu menurut saya, kalau persoalan di internal bermasalah, bagaimana pengembangan uang. Salah satu mencari investasi tadi, mencari investor. Dan kita melihat 5 tahun terakhir sudah banyak dilakukan kunjungan ke luar negeri, baik itu ke Malaysia, ke Singapura, ke India, kemudian ke Belanda dan sebagainya. Tapi kemudian yang terakhir adalah di tahun 2021 kemarin pemerintah Aceh melakukan kunjungan ke Uni Emirat Arab, dan itu kita tahu semua dan sudah diberitakan bahwa ada hasil dari komunikasi yang dibangun dari investasi yang mencoba dicari semuanya gagal di tengah jalan. Kemudian Uni Emirat Arab ragu dia melakukan investasi di Aceh. Nah, ini salah satu saya melihat ada persoalan yang substansi yang kita lihat adalah yang pertama adalah kita belum selesai di internal. Misalnya ketika kita melihat ada banyak investor yang berminat untuk menanamkan sahamnya di Aceh, tapi kemudian kita tidak dibarengi dengan infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar itu salah satu yang menjadi kendala para investor.
Kemudian juga adalah persoalan birokrasi tadi. Memang kita sudah ada Dinas Penanaman Modal dan Terpadu, tapi kemudian kita melihat dari reformasi yang dilakukan memang ada perubahan, tapi kemudian itu tidak menjamin tumbuh kepercayaan investor dalam tata kelola birokrasi, misalnya dalam pengurusan pelayanan perizinan dan sebagainya. Terbukti bisa kita lihat kasus misalnya seperti yang terjadi di Semen Laun. Semen Laun itu kan sudah deal sebenarnya, sudah dibangun MOU yang kemudian mereka sudah mau berinvestasi dan malah sudah melakukan pekerjaan di laut, tapi kemudian pemerintah tidak mampu menjamin dalam pembebasan lahan. Ini juga jadi persoalan. Artinya pemerintah belum mampu. Salah satu lagi adalah kepastian hukum, kepastian keamanan. Itu juga salah satu kelemahan kita. Selain yang tadi saya sebutkan adalah infrastruktur. Kemudian yang ketiga, kita lihat misalnya KIA, kawasan industri Aceh, yang kemudian ada investor nasional, Ismail Rashid, yang kemudian dia juga mengekam di KIA tersebut. Dan itu kan menjadi pertanyaan kita, kenapa dia? Kita telusuri kemudian ada persoalan birokrasi tadi. Ya, salah satu adalah di sarana dan prasarana dasar tadi tidak diselesaikan secara cepat. Misalnya air bersih, saluran air atau saluran buangan, kemudian terkait dengan arus listrik dan sebagainya. Itu juga salah satu sebenarnya yang harus difasilitasi oleh pemerintah. Ini juga salah satu. Kemudian kita kembali ke BPKS. BPKS ini kan sudah banyak sekali yang sudah MOU baik dengan Singapura, Malaysia, dengan India, dengan negara-negara yang sudah dipenuhi. Kemudian dari 21 tahun banyak dan kemudian apakah investor sudah datang mereka datang dan mengecek langsung Sabang itu, malah ada yang 2 bulan mereka tinggal di sana, ada yang 3 bulan, tapi kemudian mereka setelah mereka pelajari, kemudian setelah dia lihat peluang dan apa yang menjadi peluangnya dan apa yang menjadi kelemahannya, mereka kan mempelajari itu, tapi kemudian mereka keluar dari Sabang. Persoalannya apa? Ya banyak persoalan bisa jadi, salah satu yang saya sebutkan di prasarana dasar ini. Oke lah, BPKS sudah membangun yang namanya pelabuhan, ya, pelabuhan itu bisa jadi menurut investor itu ya tidak punya ruang yang luas, yang besar, lahan yang besar. Itu juga salah satunya karena kita melihat bahwa dulunya dalam pembebasan tanah lahan yang dilakukan oleh BPKS kan tidak pada satu tempat, tapi berpindah-pindah tempat, sehingga aset BPKS kan ada beberapa tempat, sehingga lahan itu menjadi kecil, malah ada yang di tanah di gunung dan sebagainya, sehingga itu tidak potensi buat investor. Itu belum lagi uji kelayakan pelabuhan yang dibuat oleh BPKS ini, karena ada sebagian investor kan dia lihat berapa muatan tentang mereka dan sebagainya, yang kemudian akan nanti muatannya apakah layak atau tidak, kan juga itu menjadi sebuah ukuran. Itu juga salah satu yang menjadi dasar pertimbangan investor. Sehingga saya melihat bahwa biarpun kemudian banyak sekali dilakukan MOU, tapi kemudian kita gagalnya di situ. Ada beberapa persoalan tadi. Persoalan yang paling utama itu adalah pelaksana dasar aja kita belum selesai. Belum bisa kita penuhi kepada mereka. Investor itu kan, seperti misalnya kegagalan investor ini di Pulau Singkil, Pulau Banyak. Itu persoalannya juga persoalan
di komunikasi, persoalan di internal juga, misalnya hubungan komunikasi pemerintah polisi dengan singkir juga bermasalah tentang kemudian persoalan komunikasi, kisru komunikasi ini kan disebabkan ada sebagian elit polisi yang berkeinginan Uni Emirat Arab itu investasi ini ke Sabang, tapi mereka tidak menarik ke Sabang, tapi mereka berminat ke singkir. Ini juga persoalan komunikasi dari kemudian persoalan infrastruktur dasar juga menjadi persoalan, kepastian hukum, jaminan keamanan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Karena selama ini kan kita lihat banyak kutipan-kutipan di lapangan ini kan tidak jadi kembali ke masalah kunjungan akhir tahun kunjungan dari PPKS atau stakeholder yang terlibat dalam menjajakan investor ini dilakukan di akhir tahun, apa manfaat itu bisa atau apa persoalan? Memang kita melihat ya beberapa kali terjadi kunjungan ke luar negeri itu di akhir tahun, misalnya di 2019 PPKS itu ke Singapura, kan juga di akhir tahun malah mereka tidak bertemu dengan persoalan yang mereka cari. Kenapa? Karena di akhir tahun malah libur Natal dan sebagainya. Ini menjadi pertanyaan besar terakhir yang hari ini di bulan ini, di Desember ini juga menjadi pertanyaan kita, kenapa mereka kunjungan dilakukan di akhir tahun. Apakah ini bermasa politik atau jalan-jalan, atau memang betul-betul ingin mengimplementasikan tindak lanjut yang sudah dilakukan. Nah, cuma persoalannya kan masyarakat Aceh hari ini sudah ragu dengan pemerintah, sudah ragu dengan PPKS. Kenapa? Semua kunjungan yang dilakukan, semua MOU yang sudah dibuat, belum ada realisasi, belum ada implementasi, belum ada komitmen apapun dari investornya yang kemudian yang menyebabkan masyarakat Aceh dan Sabang dan Pulau Aceh hari ini ragu dengan PPKS, ragu hasil kerja mereka karena tidak bisa dibuktikan. Ya Pak, apa ini berkaitan dengan kapasitas personil yang ada di PKS, misalnya tentang kemampuan background akademis mereka, atau gimana kan? Tadi kan awal sudah saya sebutkan bahwa persoalan yang substansi adalah di manajemen PKS. Manajemen PKS juga harus dilihat dari disiplin ilmunya sesuai dengan bidangnya. Tapi kemudian ketika kita lihat dalam 5 tahun terakhir dalam pengangkatan personil di manajemen internal PKS ini muatannya daripada muatan politik. Ini yang menjadi rekomendasi politik. Rekomendasi politik. Contohnya seperti ini. Kita tahu di tahun 2020 itu kan ada seleksi kepala BPKS, para wakil dan para deputi. Hasil seleksi itu kemudian dianulir oleh Dewan Kawasan Sabang, itu gubernur pada saat itu kan malah dia mengangkat orang lain di luar dari seleksi. Ini kan menjadi pertanyaan kita. Menjadi pertanyaan besar kita, kenapa ini? Artinya bahwa ini ada muatan politik, apakah ini bagian dari skenario gubernur dan dewan sebagai dewan kawasan, kita nggak tahu. Tapi kebanyakan orang-orang yang direkrut itu yang sudah diseleksi dan kemudian tidak diangkat menjadi tim manajemen PPKS, tapi yang diangkat ini salah satunya. Kemudian juga orang-orang yang kemudian direkomendasi dan mengurus PPKS, kemudian kalau kita lihat itu tidak pada bidang, malah ada orang yang tidak profesional di bidang pelabuhan bebas. Dia tidak paham pelabuhan bebas, tapi karena dia dekat dengan kekuasaan, kemudian dia pintar hobi, kemudian dia direkomendasi.
direkomendasi oleh Dewan Kekuasaan. Kemudian ditambah lagi ada pengaruh kekuasaan lagi, kekuasaan politik, partai politik dan sebagainya. Dan ini juga mengakibatkan manajemen PKS itu menjadi bermasalah. Terjadilah konflik internal karena mereka saling bersaing di internal mereka sehingga tidak sinergi, tidak harmoni dalam apa namanya